Halo Winners, hari ini adalah episode pertama yang namanya Erwin's Talk. Saya senang banget bisa ketemu dengan teman-teman sekalian, para winners yang menurut saya adalah pejuang untuk membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Saya percaya para winners sudah tahu juga bahwa sekolah komunikasi bernama Talking sudah established di tahun 2022 ini selama 18 tahun. Mengawali usaha dari nol, menjalankannya, terus bertumbuh, membuat modul-modul, berbagi dengan setiap peserta. Itu adalah sebuah kenikmatan tersendiri yang tidak bisa dibayarkan. Apalagi buat saya pribadi yang terjun langsung, juga menulis banyak sekali buku, ada 10 buku yang sudah saya tulis. Saya senang sekali berbagi. Dan buat teman-teman yang sudah terbiasa mendengarkan saya di podcast, kali ini bisa berjumpa langsung dengan wajah saya. Asik! Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang modul yang ada di Talking. Kita akan buka modul pertama. Nih, gue beberin aja kalau semua ya. Karena spirit berbagi akan membuat kita merasa bermanfaat dan berguna dalam hidup ini. Menurut saya pribadi, life is about sharing. Karena saya juga adalah manusia yang terus belajar. Saya juga belajar juga mengasah kemampuan saya dan berbagi kepada teman-teman sekalian. Pada akhirnya ketika kita berbagi, sampai berbet gue ngomongnya, ketika kita berbagi, kita merasa hidup ini ada gunanya. Dan ketika kita merasa hidup ada berguna dan bermanfaat buat orang lain, ada enjoyment ya, ada perasaan bahagia yang tidak bisa dibayarkan oleh apapun itu. Karena begitu saya berbagi di dalam kelas, ketemu dengan peserta, terus mereka terlihat wajahnya berbinar-binar dan mengucapkan terima kasih kepada kami. Itu nggak bisa diganti oleh apapun teman-teman. Dan ini yang juga membuat spirit saya untuk terus berbagi. Nah kali ini banyak sekali modul-modul di kelas kami di Talking. Talking adalah sekolah komunikasi yang mengajarkan dan membantu orang-orang untuk punya kemampuan confidence level yang baik. Kemampuan komunikasi yang terstruktur. Cara mengenal bagaimana caranya lawan bicara dan segala macam. Pokoknya semua aspek yang berhubungan dengan komunikasi itu sudah kami lakukan sepanjang 18 tahun ini. Dan kami sudah membuat banyak sekali modul. Di antaranya modul pertama yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian, yaitu The Elementary Program. Apa tuh The Elementary Program? Ini adalah akses pertama seseorang dapat lebih baik mengenal dirinya. Kami punya 7 modul. Ada 7 modul. Ya, jadi tujuan dalam sebuah komunikasi bukan semata-mata adalah seseorang berani bicara. Setuju nggak, winners? Karena kalau kita cuma berani bicara, belum tentu substansial. Yang ada lo sial. Karena lo nggak bisa ngatur dan lo nggak bisa menilai lawan bicara lo sembarangan ngomongnya gitu. Jadi komunikasi itu hakikatnya adalah membangun relasi. Membangun rapport dengan setiap orang yang kita jumpai. Jadi ada kesadaran penuh dalam diri setiap orang. Kita sebagai seorang sender, pengirim pesan. Itu pesan yang kita sampaikan harus dapat diterima bulat. Bukan muter-muter ya, tapi jelas lengkap oleh receiver yang menerima pesan. Supaya nggak ada noise. Nah, 7 modul ini yang akan saya beberkan selama 1 demi 1 akan membantu winners untuk punya cakrawala yang lebih luas. Bahwa komunikasi itu harus berangkat dari dalam dulu. Dari diri kita dulu. Kitanya tuh harus punya mindset yang terbuka. Open-minded. Terus kita juga harus punya fixed mindset. Mindset. Artinya pemikiran yang fix bahwa komunikasi itu adalah bersama. Kayak sekarang nih, gue ngoceh-ngoceh, lo pada dengerin. Dan lo menantikan apa yang akan gue lontarkan dari mulut saya. Nah, modul pertama, elementary, adalah understanding your self-image. Understanding your self-image. Jadi memahami image yang akan kita tampilkan kepada orang-orang. Baik secara langsung, ketemu langsung, atau di sosial media. Kan sekarang dunia ini nggak cuma offline, tapi juga online. Nah, gimana kita bisa mengenal diri kita lebih baik dan menampilkannya ke orang-orang, termasuk ke para netizen yang katanya julid. Oke, itu materi pertama, modul pertama. Setelah kita mengenal diri kita,
Kemudian seringkali di dalam kelas saya melihat banyak orang tuh yang takut bicara, takut salah. Mungkin punya trauma tersendiri ya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman ketika berbicara. Nah, modul kedua ini akan membantu teman-teman sekalian untuk dapat mengatasi rasa takut dan menampilkan level confidence yang pas. Yang saya maksud pas itu kagak kurang, kagak lebay. Pas, nggak berlebihan, nggak juga kurang. Jadi di dalam modul kedua, yaitu bagaimana menaklukkan diri kita, punya keberanian, dan punya rasa confidence yang PAS. Pas. Udah tuh ya, modul yang kedua. Yang ketiga, setelah kita mengenal diri kita, kemudian kita tahu dampak-dampak dalam berkomunikasi, cara kita mengendalikan diri, membangun hubungan, kita juga dituntut untuk bisa bicara dengan terstruktur, jelas, dan tuntas. Ya kan, gue kayak Sri Mulat deh. Jelas dan tuntas. Gitu Sri Mulat deh. Nonton nggak? Keren banget loh itu Sri Mulat. Kok gue melenceng ya? Tapi karena gue tahu struktur komunikasi yang ada di kepala gue, jadi gue balik lagi. Tapi kebanyakan orang udah belok, lupa, susah balik. Repot kan? Jadi kita akan belajar juga. Saya akan berbagi kepada teman-teman tentang struktur dalam komunikasi. Itu modul ketiga. Modul yang keempat. Nah ini nih ya. Ini perlu keahlian yang super duper canggih. Yaitu bagaimana kita bisa memilih kata-kata yang tepat. Memilih kata-kata yang tepat, terus kemudian memproyeksikan suara kita. Jadi ada tekanan suara, ada dinamika dalam suara, ada artikulasi yang jelas yang harus kita sampaikan supaya sebagai seorang pengirim pesan, pesan itu diterima dengan baik dan tuntas. Itu modul yang keempat. Nah, ini modul kelima ya. Jadi kalau tadi ngomongin tentang dalam diri, ketakutan, mengenal diri, mengenal image yang kita mau tampilin, belajar berkomunikasi, ditambahin cara menyampaikan dengan intonasi yang tepat. Yang berikut ini, modul kelima, ini gue demen banget. Karena berhubungan dengan buku yang saya tulis. Buku yang saya tulis terakhir berjudul, wah mana tuh bukunya? Ada nggak ya? Sebentar ya, bukunya apa? Saya nggak inget tapi inget ya. Bukunya adalah Menjadi Ambivert. Intinya gitu deh. Bagaimana kita bisa mengenal tipe kepribadian kita dan menjadi orang yang ambivert. Karena kerap kali ya kalau kita bicara, kita tuh suka nggak peduli. Yang penting ngomong aja. Kalau ngomongnya benar, kalau ngomongnya terstruktur, kalau ngomongnya memberikan manfaat buat orang. Kalau kita cuma mikir yang penting gua ngomong, udah pasti pesannya nggak nyampe teman-teman. Dan kita juga selain harus dapat mengatur kemampuan kita berbicara dan mengendalikan diri, kita juga harus tahu orang yang kita jumpai itu tipe kepribadiannya belum tentu sama kita loh. Ada orang yang beda banget, ada orang yang maunya pendek-pendek, ngomongnya langsung-langsung. Ada orang yang suka kalau diajak ngomong tuh tenang, teratur, tuh beda-beda. Dan kita perlu tahu, karena ini kayak perang menurut saya. Berkomunikasi dengan orang yang beda-beda itu seperti memahami sebuah taktik atau strategi dalam menjalankan sebuah diskusi atau tujuannya untuk membangun sebuah relationship. Nanti kita bahas tuh di pertemuan kelima. Ini buku yang saya tulis, judulnya adalah Understanding People. Terus abis itu saya kembangkan buku, saya lahirkan buku berikutnya, judulnya tadi ya Menjadi Ambivert, adalah kita memahami 4 tipe kepribadian manusia. Nanti kita bahas, ini seru banget. Dan buku yang saya tulis ini merupakan satu-satunya buku dengan pencapaian penjualan terbesar, terbanyak, hanya dalam waktu nggak sampai 3 bulan. Dari 9 buku yang pernah saya tulis. Kesimpulan gue nih akhirnya ya winners, bahwa setiap orang itu hanya tertarik akan dirinya. Jadi semua orang yang kita jumpai rata-rata hanya tertarik untuk membicarakan dirinya. Nah coba dalam saat yang bersamaan, 2 orang bicara, dua-duanya tertarik untuk bicarain tentang dirinya. Terus siapa yang dengerin? Ya kan? Jadi perlu tuh kemampuan untuk bisa menilai lawan bicara dan kita sesuaikan. Pertemuan berikutnya yang ke-6 atau modul yang ke-6 dari elementary programs ini adalah setelah kita udah tahu strategi ketemu orang yang beda-beda caranya gimana, terus kita kemudian
membuat label branding diri kita. Gue tuh siapa sih? Gue mau menampilkan citra diri gue yang seperti apa gitu. Brand identity gue tuh kayak apa sih? Kayak produk tuh ada soul-nya. Itu harus sesuai. Harus seperti yang kita inginkan. Kalau enggak ya, semua orang kelihatan sama. Jadi perlu tuh belajar strategi-strategi dalam membuat personal brand. Atau melabel diri kita. Supaya muncul di permukaan. Karena saya percaya ya, setiap orang itu unik dan berbeda. Tapi kenapa banyak orang yang kita jumpai, atau saya di kelas deh, saya ketemu orang beda-beda, sama semua modelnya. Kok nggak menonjol? Katanya setiap orang DNA-nya berbeda. Bahwa 99,9% DNA kita tuh sama. Hanya 0,1% yang berbeda. Jadi ketika kita tahu ada 0,1%, kita perlu mengaktifasi keunikan kita. Supaya begitu kita ketemu orang ingat sama kita, nempel di kepala. Nah ini ada strateginya dalam membuat personal brand. Dan ini juga lahir dari buku yang pernah saya tulis. Personal branding. Kalau udah kelar nih, pertemuan terakhir yang ke-7 adalah kita membuat strategi supaya kehadiran kita nggak cuma secara langsung, tapi di digital, di dunia digital, itu juga ada dan sama. Membangun digital presence. 7 tuh, kalau tadi yang saya omongin, baru preambul. Baru introduction. Yang bikin teman-teman penasaran mau belajar. Kalau mau lebih belajar lebih dalam, ya talkingin aja. Gitu ya. Winners. Baik, pasti udah gak sabar kan? Pengen mendengarkan modul saya yang pertama? Nanti dulu. Take your time.